Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita di Minggu Advent keempat ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kunjungan malaikat kepada Maria mengingatkan kita akan kunjungan Allah kepada wanita yang berbeda dalam perjanjian lama, kepada Sarah ibu dari Ishak, kepada Ana ibu dari Samuel, ibu dari Simson. Mereka semua mewartakan kelahiran seorang putra dengan misi penting dalam rencana Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisahnya dimulai dengan ungkapan pada bulan ke-6. Pada bulan ke-6 adalah bulan kehamilan Elisabet. Harapan Elisabet, seorang wanita lanjut usia, yakni ingin memperoleh anak pertamanya dengan segala risikonya, adalah latar belakang dari seluruh kisah ini. Elisabet disebutkan di awal kunjungan malaikat dan pada akhir kunjungan malaikat Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, malaikat Allah berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perkataan serupa juga dikatakan kepada Musa, kepada Yeremia, kepada Gideon, dan kepada orang-orang lain yang memiliki misi penting dalam rencana Allah. Saudara dan saudari, Maria terkejut dengan salam itu dan berupaya memahami arti penting kata-kata itu. Maria sangat praktis. Dia ingin memahami. Dia tidak menerima sembarang tawaran. Malaikat Allah menjawab, "Jangan takut." Seperti yang terjadi pada kunjungan malaikat kepada Zakaria, salam pertama dari Allah selalu "jangan takut." Segera malaikat itu mengingat janji-janji masa lalu yang akan digenapi oleh anak yang akan dilahirkan dan yang akan diberi nama Yesus. Dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan darinya kerajaan Allah akan terwujud.
Itulah penjelasan malaikat yang sedemikian rupa sehingga Maria tidak takut. Saudara dan saudari, Maria menyadari misi yang akan ia terima, tetapi ia terus berpikir secara praktis. Dia tidak membiarkan dirinya dibelenggu oleh besarnya tawaran itu, dan Maria mengetahui kondisinya. Dia menganalisa tawaran melalui kriteria manusiawi. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Saudara dan saudari terkasih, malaikat Allah menjelaskan bahwa Roh Kudus yang ada dalam firman Allah sejak penciptaan sanggup mewujudkan hal-hal yang tampaknya mustahil. Itulah sebabnya anak yang akan dilahirkan Maria akan disebut anak Allah. Saudara-saudari, keajaiban berulang sampai hari ini. Ketika firman Allah diterima oleh kita, sesuatu yang baru akan terjadi, dan itu berkat kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang baru dan mengejutkan, seperti putra yang lahir dari seorang perawan, atau seorang putra yang lahir dari seorang wanita lanjut usia seperti Elizabeth, yang semuanya tahu bahwa ia mandul dan dia tidak bisa memiliki anak. Saudara-saudari, lalu malaikat menambahkan, lihat, sepupumu Elizabeth juga pada usia tuanya telah mengandung seorang putra, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara dan saudari terkasih, tanggapan malaikat menjelaskan segala sesuatu bagi Maria, dan Maria kemudian berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menggunakan bagi dirinya gelar hamba Tuhan, gelar dari Yesaya yang melambangkan misi bangsa itu sebagai pelayan bagi orang lain. Saudara dan saudari, kemudian Yesus akan mendefinisikan misinya sebagai pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus belajar dari ibunya Maria. Kisah panggilan Maria adalah kisah panggilan kita semua. Kita semua memasuki akhir minggu sebelum perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita juga mempunyai jawaban yang sama seperti Maria? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Apakah kita juga siap membawa Yesus ke dalam dunia ini dengan segala tantangannya? Jika kita meladani Maria, maka kita akan membawa Natal bagi sesama kita. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.